Tutorial pelaporan SPT tahunan orang pribadi di Kortek. Jadi teman-teman mulai tahun pajak 2025 yang akan dilaporkan di tahun 2026 wajib menggunakan Kortek, tidak bisa menggunakan DJP online, tidak bisa menggunakan e-form lagi ya. Nah teman-teman silahkan simak video singkat ini, dan sebelumnya saya doakan teman-teman sehat ya, karena ini mungkin pusing isinya. Jadi pastikan silahkan menyimak sampai akhir agar paham ya, dan mungkin bolehlah sedia kopi dulu ataupun juga Panadol ya, karena ini kemungkinan untuk orang awam pusing, banyak sekali pertanyaan yang harus kita pilih dan kita isi ya. Sebelumnya disclaimer juga bahwa yang akan saya sampaikan ini meskipun sumbernya dari DJP, bisa saja berubah tampilannya saat teman-teman membuka ya dengan aplikasi yang teman-teman buka nanti, karena memang aplikasi Kortek ini masih terus dikembangkan ya. Jadi sesuai kebijakan dan juga sesuai kebutuhan akan terus dikembangkan oleh DJP ya. Dan informasi juga bahwa video yang akan saya tampilkan ini saya ambil dari DJP, saya hanya menjelaskan ulang ya. Oke teman-teman, yang pertama silahkan langsung login ke Kortek ya. Nah yang belum tahu bagaimana cara login ke Kortek bisa simak videoku sebelumnya, linknya ada di deskripsi ataupun di channel ini ya. Silahkan masukkan NPWP 16 digit ataupun NIK ya, ataupun juga nomor KTP, kemudian kata sandi dan juga kode captcha dan klik login. Maka tampilannya adalah seperti ini. Nah, di sini teman-teman silahkan langsung saja kita klik surat pemberitahuan yang warna kuning ini, kemudian kita pilih lagi yang surat pemberitahuan. Maka akan muncul ke tampilan seperti ini. Di sebelah kiri di sini ada konsep, kemudian menunggu pembayaran dan juga laporkan dan lain-lainnya ya. Nah, kita pilih yang konsep dan langsung saja kita klik buat konsep SPT. Oh ya, teman-teman ini mohon maaf kalau agak terlalu cepat ya, tapi mungkin nanti kalau ada yang merasa terlalu cepat dan belum paham boleh ya. Silahkan komen saja, nanti akan aku buatkan video yang lebih pelan menjelaskannya ya, tapi tentunya jadi lebih panjang ya. Oke, silahkan komen saja ya. Oke, kita klik buat konsep SPT, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih yang PPH orang pribadi, kemudian setelah itu langsung kita pilih periodenya. Nah, periodenya ini contoh ya. Yang umum adalah Januari sampai dengan Desember. Tahunnya nanti menyesuaikan ya. Silahkan dipilih periode, kemudian kita klik lanjut. Dan setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Ini kalau yang baru pertama banget kita mau lapor SPT, kita pilih yang normal. Kemudian kita klik buat konsep SPT. Maka langsung akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah konsep SPT yang sudah kita buat barusan ya. Masih ada di tab menu konsep ya. Masih ada di sini, artinya memang baru konsep ya. Meskipun sudah kita isi, kalau kita belum lapor juga masih ada di sini ya. Oke, di sini kita lanjutkan dengan kita klik gambar pensil yang lihat ini, kita klik, maka akan muncul ke tampilan seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman banyak sekali yang harus dipilih, yang harus diisi ya. Ada header dan juga nanti ada ini hurufnya aja ada banyak ya, sampai I ya. Teman-teman silahkan simak dan perhatikan ya. Oke teman-teman, yang pertama ini di bagian header, untuk yang warna abu ataupun juga di bagian yang lain ya. Warna abu artinya sudah otomatis terisi. Untuk yang warna putih itu yang harus kita isi, meskipun juga ada yang tidak perlu kita isi ya. Oke, silahkan pilih sumber penghasilan, kemudian juga silahkan pilih metode pembukuan atau pencatatan ya, silahkan dipilih di sini. Oh ya teman-teman ya, saya infokan juga bahwa di tahun ini di Kortek ini tidak perlu memilih bahwa teman-teman itu menggunakan 1770S ataupun 1770 yang SS ataupun yang lainnya ya. Semuanya formulirnya cuma satu, tapi yang akan membedakan lampirannya adalah proses pengisian, proses pemilihan yang ada di sini ya, di bagian induk ini ya. Oke, silakan nih diisi, kemudian setelah itu kita ke tahap selanjutnya. Di bagian A yaitu identitas wajib pajak, ini warnanya abu karena sudah terisi semuanya otomatis. Kalau ada yang salah di sini, maka kita harus membetulkan profil pajak kita ya, di bagian depan, bukan di sini ya. Ini akan terisi otomatis sesuai profil pajak kita. Selanjutnya teman-teman ke bagian B yaitu ikhtisar penghasilan neto. Nah teman-teman silahkan ya. Di sini misalkan untuk yang ini ya, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Nah di sini silahkan ya diisi ya atau tidak. Silahkan dipilih apa adanya ya. Ini contohnya misalkan kita pilih yang ya ya, yang iya ya. Kita pilih yang ya karena kita adalah pekerja. Nah maka nanti akan muncul ya tampilan ini ya. Akan muncul lampiran 1 ya. Nah lampirannya ini teman-teman bisa isi sekarang, bisa juga diisi nanti kalau kita sudah mengisi semua induknya, bebas ya. Tapi kalau saya isi semua induknya baru nanti ke lampiran ya. Nah ini bedanya ya. Kalau sebelumnya e-form itu kan isi lampiran dulu, kemudian nanti ke induk terakhir. Nah kalau ini induk dulu dipilih, diisi, kemudian baru mengisi lampirannya. Bedanya seperti itu ya. Oke kita lanjut. Selanjutnya adalah untuk yang di dalamnya ya, bagian B ya. Ini silahkan ya. Nah ini misalkan apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri. Ini untuk yang karyawan silahkan isi ya. Maka nanti akan muncul lampiran 1D yang di atas tadi. Kemudian misalkan apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha ataupun pekerjaan bebas, silahkan diisi ya. Ini kita klik ya contohnya ya.
Dan juga yang lain-lainnya. Dan ini misalkan ya, ada pertanyaan, Anda menyelenggarakan pembukuan, sebutkan sektor usaha. Nah, di sini silahkan dipilih ya, usahanya apa ya. Tinggal diklik drop down-nya ini, kemudian pilih yang sesuai yang mana ya. Ini silahkan dipilih juga ya. Oke, teman-teman, silahkan nanti untuk yang bingung apakah ini maksudnya apa gitu ya, boleh silahkan komen saja ya. Nanti akan aku jelaskan di komen, karena kalau saya jelaskan satu-satu nanti takut kelamaan videonya ya. Oke, kita lanjutkan ke bagian C, perhitungan pajak terutang. Ini teman-teman ya, ini akan terisi otomatis ya, warna abu semua. Terisi otomatisnya tentunya ya karena kita nanti mengisi otomatis bagian lampiran seperti itu. Ada juga karena yang terisi otomatis karena misalkan kita karyawan, kita kan sudah dilaporkan tuh PPh 21-nya oleh perusahaan. Nah, maka beberapa akan terisi otomatis di sini juga ya. Untuk yang tidak otomatis, yang warna putih silahkan diisi. Oke, ini misalkan nomor 3 ya, ini ada pertanyaan. Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam formulir BPA 1? Nah, silakan teman-teman, kalau misalkan tidak ada ya kita klik tidak ya. Kemudian apakah terdapat pengurangan PPh terutang? Kalau tidak ya silakan klik tidak ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, kita ke tahap selanjutnya, yaitu adalah bagian D, kredit pajak ya. Kalau punya silakan diisi, kalau tidak ya silakan dilanjut ya. Ini misalkan punya ya, silakan misalkan kita karena karyawan kemudian sudah dipotong oleh mereka, nah kita klik tidak ya, kita klik ya, maaf ya. Nah, maka teman-teman nanti akan muncul lampiran satu bagian E, akan muncul di atasnya ya. Dan ini akan terisi otomatis sesuai yang dari perusahaan ya. Warna abu akan terisi otomatis. Misalkan angsuran PPh 25 kalau karyawan kan tidak ada ya. Kemudian kalau SPT PPh pasal 25 pokoknya saja kalau ada, kalau tidak ya silakan tidak perlu diisi. Kemudian apakah Anda menerima pengembalian pengurangan kredit PPh luar negeri? Nah, kalau karyawan biasanya tidak, ini kita klik tidak saja. Dan kita lanjutkan ke bagian E. Nah, bagian ini adalah kurang atau lebih bayarnya. Nah, di sini teman-teman ya, di sini akan terisi otomatis ya. Oke, silahkan ini terisi otomatis, tentunya bukan otomatis otomatis dari yang maha kuasa ya, ini otomatis dari lampiran yang kita isi dan juga mungkin dari pihak lain yang telah memotong ataupun telah melaporkan penghasilan kita. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke bagian F. Pembetulan diisi jika kita SPT ini adalah kita buat untuk kedua kalinya. Misalkan kemarin sudah bikin normal, kemudian salah kita pembetulan, maka di sini diisi. Tapi kalau tidak ya kita lewat aja ya. Kita ke bagian G, permohonan pengembalian jika lebih bayar ya. Oke teman-teman, kalau ada lebih bayar dari pajak yang sudah dipotong, yang sudah di-store, kemudian setelah dihitung ulang ternyata lebih bayar, maka teman-teman wajib mengisi bagian G ini ya. Terisi otomatis, mohon maaf, terisi otomatis dan tinggal nanti kita menunggu uangnya kembali. Tapi ini sangat bahaya karena proses pengembalian akan diperiksa. Meskipun ini nggak benar ya, ya sebisa mungkin jangan lebih bayar. Lebih bayar itu kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, pasti akan diperiksa ya. Jadi pastikan di sini itu sebaiknya nihil ataupun kurang bayar ya. Oke, kita lanjutkan ke bagian H, angsuran PPh 25. Nah, kalau karyawan yang hanya satu pemberi kerja biasanya tidak ada ya, maka tidak ada. Tapi kalau yang ada, yang misalkan dua penghasilan ataupun juga ada penghasilan yang lain, maka biasanya akan kurang bayar, dan kurang bayarnya itu akan menjadi PPh 25 yang harus kita cicil setiap bulannya di tahun berikutnya. Di sini akan muncul otomatis. Oke, di sini kalau bingung boleh komen saja. Kemudian kita ke bagian E, yaitu bagian pernyataan transaksi lainnya. Silahkan diisi aja pertanyaannya ya. Oke, silahkan diisi. Ini agak banyak ya, silahkan kalau bingung boleh bertanya aja ya. Tapi kebanyakan ya diisi seperti ini. Ini defaultnya seperti ini ya. Ini contohnya, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Kalau ada silahkan diklik ya, kalau tidak ya silahkan klik tidak ya. Ini misalkan adalah warisan ataupun beasiswa gitu ya. Oke, kita lanjutkan saja ke lampiran tambahan. Nah, di lampiran tambahan, nah seperti ini ya, ada pertanyaan laporan keuangan. Kalau ada silahkan diisi, kalau tidak ya tidak. Kalau pencatatan kan tidak ada, tapi kalau teman-teman memilih pembukuan maka harus diisi di sini untuk laporan keuangannya ya. Nanti contoh mengisi laporan keuangannya ada di video ini juga ya. Oke, kita lanjutkan saja ke bagian pernyataan. Ini tinggal dicentang saja. Kemudian di sini sudah muncul otomatis NPWP dan juga nama kita, dan kita tinggal klik simpan konsep. Ini belum selesai, ini baru kita mengisi bagian induknya saja. Kita sekarang ke bagian lampiran. Oke, lampiran itu ada di bagian atas ya. Ini lampirannya dengan apa yang sudah kita isi dan kita pilih tadi, maka di sini muncul 3 lampiran ya. Setiap orang akan berbeda-beda lampirannya ya. Oke, yang pertama adalah lampiran L1, ini hampir semuanya sih sebenarnya ya. Yaitu adalah harta, kemudian ada utang, daftar anggota keluarga,
penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan, ini karena tadi kita memilih ya. Kemudian daftar bukti pemotongan, ini juga hubungannya dengan yang D ya. Oke, kita lihat saja. Yang pertama untuk harta, silahkan teman-teman masukkan ya. Nah, di sini bisa manual, klik tambah, kemudian nanti masukkan manual, ataupun juga nanti teman-teman bisa impor. Kita klik impor data, kemudian kalau kita klik impor, mohon maaf tidak bisa saya tunjukkan. Tapi kalau kita klik impor data, nanti teman-teman bisa langsung klik cari filenya, ataupun template-nya bisa juga diambil dari dalam sini ya, silahkan ya. Nah, ini contoh misalkan manual karena tidak banyak ya, kita klik tambah, maka setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada kodenya, ada deskripsinya, ada bukti kepemilikannya ya, kemudian ada atas nama siapa. Jadi teman-teman, harta yang bukan atas nama kita, tapi kalau itu milik kita, maka secara pajak itu adalah milik kita secara pajak ya, maka harus kita laporkan di sini. Misalkan kita punya mobil atas nama orang lain, tapi mobilnya resminya adalah milik kita, maka kita laporkan. Punya rumah, punya apapun, kalau memang milik kita, secara kepemilikan milik kita, maka kita laporkan, meskipun atas nama orang lain ya. Jadi sekarang isiannya lengkap seperti ini, nggak bisa yang seperti tahun lalu asal-asalan ya, sekarang lebih lengkap lagi ya. Silahkan diisi, kemudian kita klik simpan. Kalau misalkan teman-teman ada beberapa ya, silahkan klik tambah lagi ya. Atau kalau banyak sekali, silahkan impor ya. Silahkan disesuaikan saja ya. Oke, kemudian setelah diisi semuanya, nanti akan terisi otomatis untuk totalnya ya, di sebelah kanan ya. Dan selanjutnya, teman-teman bisa cek juga di sini, nanti itu akan terbagi ya. Ada yang piutang, kemudian harta bergerak ya, dan juga investasi ataupun sekuritas ya. Dan juga harta tidak bergerak, ini sesuai kode yang kita pilih ya. Pada bagian ini ada beberapa poin yang harus teman-teman isi ya. Caranya gampang ya, seperti tadi ya, kita klik tambah ataupun juga diimpor. Caranya seperti itu, ini hanya pemisahannya aja ya. Isinya sama seperti ini ya, jadi kurang lebih isinya sama, ya agak beda sih, tapi intinya sekarang lebih detail ya, pengisiannya lebih detail ya. Diisi, kemudian klik simpan, harus diisi lengkap ya. Karena kalau pengisian tidak lengkap, kalau nggak salah itu akan dianggap sebagai SPT yang tidak benar ataupun SPT yang cacat ya, dan dianggap tidak melaporkan seperti itu. Jadi silakan diisi selengkap mungkin sesuai data apa adanya ya. Oke teman-teman, untuk bagian harta tadi sudah ya. Nah, kita sekarang ke bagian yang lain, yaitu ke bagian hutang. Nah, sekarang teman-teman ya, nggak tahu ini nanti berubah atau tidak, tapi saat ini untuk bagian hutang ini tidak bisa kita input ya. Bagian hutang ini akan terisi otomatis. Mungkin kalau ada orang lain yang melaporkan mereka punya piutang ke kita, maka akan muncul termasuk bank dan juga mungkin leasing ya, termasuk orang lain, orang pribadi ya. Saya nggak tahu nih apakah nanti akan muncul atau tidak bagian di sini untuk menambahkan hutang kita ya. Kadang-kadang kan kita punya hutang tapi ke orang pribadi, sementara orang lain itu belum tentu lapor SPT ya. Oke, nanti kita tunggu saja, tapi kurang lebih saat ini terisi otomatis ya. Dan selanjutnya adalah untuk nama keluarga, maaf, daftar anggota keluarga ini akan terisi otomatis. Otomatisnya maksudnya adalah nyambung dari profil pajak kita ya. Kalau mau mengubah berarti di sana, bukan di sini ngisinya. Di sini udah otomatis ya. Kemudian setelah itu untuk penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan, misalkan kita adalah karyawan ya. Nah, ini muncul karena tadi kita mengisi yang bagian ini nih. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Kita klik ya kan. Makanya di sini akan muncul lampirannya. Tinggal kita klik tambah saja, kemudian setelah itu kita masukkan nomor identitas pemberi kerja, maksudnya NPWP pemberi kerja, PT-nya atau perusahaannya namanya siapa, ataupun orang pribadinya namanya siapa, kemudian penghasilan bruto berapa, kemudian pengurang kalau ada, dan juga penghasilan neto berapa ya. Ini teman-teman ngisinya dari bukti potong yang diberikan perusahaan ya. Silahkan dipegang dan diisi di sini ya. Kemudian teman-teman setelah itu adalah untuk pemungut atau pemotongan. Nah, ini sama, masih menggunakan file yang sama, yaitu bukti potong dari perusahaan ya. Nah, nggak tahu nih nanti akan terisi otomatis atau nggak bagian ini ya. Tapi kalau di sini masih harus kita klik tambah ya. Tapi ada cerita nanti yang sudah dipotong oleh perusahaan akan terisi otomatis. Seperti sebelumnya waktu di e-form itu kan bukti potong dari perusahaan akan terisi otomatis ya di e-formnya ya. Tinggal kita ngecek ada yang salah atau tidak ya. Oke, silakan diisi. Di sini sama ya. Di sini pengisiannya kurang lebih sama. Kemudian setelah itu lampiran 2 ini terbuka karena teman-teman menjawab pertanyaan apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak ya. Ini silakan diisi juga di sini. Ada 3 macam, yaitu penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final, atau juga ada yang penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, ada juga yang penghasilan neto di luar negeri. Silahkan dipilih yang dimaksud teman-teman yang mana ya, yang bagian 2 yang tadi yang kita pilih ya. Oke, silakan untuk menambahkan tinggal klik tambah saja, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Penghasilannya kodenya apa? Nah, teman-teman nanti misalkan hibah ya. Nah, hibah ini kan bukan objek pajak, silahkan dimasukkan di sini, ataupun juga warisan, ataupun juga kalau nggak salah
beasiswa ya, itu juga sama ya. Silahkan masukkan di sini pemberinya siapa, nah kemudian berapa nilainya ya, silahkan diisi dan klik simpan. Kemudian, nah ini untuk lampiran laba rugi ini karena kita memilih yang tadi ya, karena kita memilih pembukuan. Lampirannya sekarang seperti ini ya. Yang pertama adalah laba rugi untuk laporan keuangannya. Ini kurang lebih seperti ini. Ini karena dagang seperti ini ya. Kemudian diisi ke kanan ya. Nah ini ya, diisi ke kanan. Ini kalau saya jelaskan kemungkinan lama, jadi nanti akan aku bahas terpisah saja ya untuk pengisiannya ini ya. Untuk perusahaan atau orang pribadi kalau nggak salah ini sama ya. Oke, intinya seperti ini. Di bagian laporan keuangan ada laba rugi. Kalau kita scroll ke bawah ada juga bagian neraca ya. Nah seperti ini ya. Nanti akan aku bahas di video yang lain aja ya, biar tidak pusing ya. Oke, setelah itu teman-teman di bagian bawah, kalau teman-teman itu memiliki konsultan silahkan diisi. Kalau yang mengisi konsultan silahkan diisi. Tapi kalau tidak ya silahkan ini kosongkan ya. Kemudian langsung saja kita klik yang simpan konsep boleh, ataupun juga boleh langsung kita klik bayar dan lapor ya. Nah setelah diklik bayar dan lapor, teman-teman nanti akan ini ya, akan muncul e-billing jika ada kurang bayar. Tapi kalau tidak ada kurang bayar, maka teman-teman ini akan langsung menjadi terlapor. Nah, di sini maksudnya ya. Yang pertama adalah konsep. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan ada kurang bayar dan sudah muncul e-billing akan muncul di sini, menunggu pembayaran. Kalau sudah dibayar akan pindah ke SPT dilaporkan. Tetapi kalau SPT-nya orang pribadi kemudian karyawan dan tidak ada kurang bayar nihil, maka dari konsep akan langsung pindah ke SPT dilaporkan ya. Nanti setelah masuk ke sini ya artinya teman-teman sudah berhasil lapor SPT tahunan ya. Semudah itu ataupun sepusing itu silahkan teman-teman boleh komen di bawah ya. Jadi seperti ini. Kalau orang awam saya agak ragu-ragu nih kalau bisa langsung lancar ya. Silahkan diputar-putar ulang video ini ataupun boleh langsung bertanya di kolom komentar ya. Nanti akan aku jawab pertanyaannya, termasuk teman-teman ada yang ingin mengkoreksi, menambahkan juga boleh tuliskan di kolom komentar agar bermanfaat untuk teman-teman kita yang lainnya. Dan tentunya masih banyak lagi info serta tutorial perpajakan di channelku ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga share agar mendapatkan informasi terbarunya. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.